Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan teman-teman anak modul? Saya Andi Mangara. Saya kembali datang bersama Anda di acara Modul Inspiration Talk. Sebuah perbincangan yang saya yakin dan saya sangat berharap memberi inspirasi, tentu dengan tamu-tamu yang setiap edisi ini berbeda. Kali ini saya bersama emak-emak cantik, ya, tetangga di Gunung Sari, ya, dan saya terus mengikuti jejak beliau, ya, sejak SMA sampai jadi PNS dan jadi woman yang aktif. Saya bersama Lia. Ya. Cheers dulu kita. Yes. Nah, nama lengkap apa nih? Amelia Malik, ya. Jadi takdir dia ini selalu jadi adik kelas saya. Di sekolah SD, SMP sampai ke kampus Unhas, Fakultas Hukum jadi adik kelas terus ya. Tetangga juga tetap. Tetangga juga tetap ya. Jadi adik. Adik terus ya. Iya. Gimana Lia? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Sekarang kesibukan apa nih yang bikin Anda aduh kayaknya 24 jam nggak cukup Enggak nih? juga. Iya lumayan sih. Ini hari juga kebetulan tugas lagi kebetulan. Saya sekarang di rumah sakit. Rumah sakit Umum Daerah Kota Makassar. yang di Dayak itu? Iya, namanya dulu Rumah Sakit Dayak. Tapi kantornya masih di situ? Masih, rumah sakitnya masih itu. Oh, jadi Aneh toh? saya nggak bayangkan memang tiba-tiba berada di lingkungan rumah sakit. Dulu kan saya kenal Liani pernah di PDAM, ya, pernah di Kominfo, pernah di pariwisata, terus di perhubungan. Jadi semua dinas-dinas itu yang berat-berat rasa-rasanya Anda pernah ada di situ ya? Pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan? Pendidikan. Pendidikan? Yes. Oh iya ya, pernah Iya, kita pernah ini ya, dalam satu ini bersidang ya. Iya, betul. Saya jadi hakim dan dia jadi termohon. Apa? Iya, termohon mengenai sengketa informasi, publik, betul. Lia, teman-teman ingin tahu nih, sebenarnya ini Anda ini tamatnya sampai mana, level SMA atau di SMP aja? SMP. Sampai SMP ya? Iya. Jadi mulai SD masuk di modul, terus lanjut SMP. SMA-nya saya berhijrah. Berhijrahnya ke SMA 2. SMA 2 ya? Iya, tetangga. Dan itu kalau nggak salah hijrahnya dalam jumlah banyak kok. Iya, anak jadi 86 waktu itu ya? saya angkatan 86 berapa orang ya? Lumayan sih. Ada siapa-siapa yang Anda ingat? Hampir setengah deh di angkatan saya. Itu ya? Angkatan Anda kan ada 86, ada Noni, ya, kemudian Ana. Ana, betul. Iya, terus siapa lagi ya? Yang di depan sekolah nih siapa nih? Imelda. Melda ya. Itu hijrah ke SMA 2 semua. Tetangga. Tetapi kan itu kan berarti bukan berarti Anda tiba-tiba ada masalah nih dengan modul. Enggak. Justru modul ini yang melekat betul di ini ya. Dari semua kejadian SMP, SD itu apa yang paling Anda ingat tentang sekolah kita di modul ini? Saya rasakan itu namanya, saya bangga sekali jadi anak modul. Ya setelah saya keluar, artinya setelah saya SMA, kemudian berjalannya saya kuliah. Justru setelah saya selesai kuliah, sambil kuliah kali ya, yang ada program apa tuh, Axel. Ya, akselerasi ya. Akselerasi. Saya duluan kayaknya ngomong deh, kalau Axel mah kita udah dari dulu. Begitu kan ya? Gitu ya. Tapi kan sistemnya lebih beda. Kalau Axel itu kan dia menyeleksi yang bisa ikut Axel. Kalau kita kan semua. Semua betul. Ya, itu. Tapi sistemnya kan hampir sama. Siapa yang bisa rajin, yang bisa duluan ya. Isi lembar kerja, baca lembar kegiatan dulu, kemudian diajukan kuncinya benar atau tidak, kan? Artinya kalau kita siap ya kita maju sendiri, minta sendiri ujian kan, seperti itu. Lia pakai prinsip apa? Biar lambat asal selamat atau siapa cepat dia dapat? Cepat dan selamat. Jadi
Cepat dan selamat. Yes. Ya, luar biasa nih Iya. prinsipnya ya. Saya nggak mau lambat-lambat. Nah, nggak mau lambat-lambat ya. Sama dengan bersakit-sakit dahulu, enggak deh. Udah pakai sakit-sakit. Oke. Kita kembali ke kerjaan ya. Iya. Saya tahu Lia banyak di posisi-posisi penting di dinas-dinas dan yang paling menantang itu jadi ASN dan kebetulan perempuan itu dipercayakan sebagai leader apa itu? Sebenarnya sih hampir semua ya beda. Saya kan pernah juga di Bapeda. Bapeda, oke. Sebenarnya saya pengangkatan saya sih pertama di daerah di Baru. Oh, Iya, di tahun Baru. berapa jadi PNS? 8 berapa ya? 92 ya, 92? kalau nggak salah 92 ya lupa deh. Jadi pertama di Baru ya udah terus pindah Bapeda di provinsi. Iya, di provinsi. Terus masuk ke PDAM. PDAM sih lumayan. Pengalaman saya cukup banyak karena di PDAM paling lama 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun di PDAM. Udah lumayan. Itu di posisi PDAM lumayan sih, pindah juga semua. Jadi pernah kepala wilayah, kepala bagian, kepala SPI, ya hampir semua. Keuangan, kepegawaian, ya lumayan hampir semua. Kalau di PDAM tinggal direksi tidak. Kayaknya garis tangan yang belum ya. Nggak pernah sampai di Nggak pernah ke situ ya? Nggak pernah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Belum sampai ke Belum, leher. Terus masih di leher terus ya? Sekarang wakil direktur. Wakil direktur di Umum rumah sakit dan kepegawaian. Kepegawaian ya. Rumah sakit umum daerah. Jadi itu manajemen rumah sakit Ya, harus Anda kuasai dengan baik Iya. ya. Di angkatan saya ada namanya Cali ya. Itu ahlinya manajemen rumah sakit. Oh iya. Sahrir Pasindringi. Oh iya. Itu ya? Kemarin dia jadi narasumber. Iya, anak modul 83. Iya. Aduh, coba tahu ya. Hai Cali, tolong ini. Ini wakil direktur. Kemarin di gambaran. Dia yang kasih itu pasti. Dia narasumber. Oh. Teman produser kita ya. Oh, gitu. Nanti saya beritahu. Oke. Ya, si iya. Cali satu geng Dia ya. dewas di mana-mana. Di mana-mana kan? Di seluruh rumah sakit. Seluruh rumah sakit. Memang Paling dia top. paling top si Cali kan ya Betul. nanti. Sahrir Pasindringi. Sahrir Pasindringi. Oke. Iya. Kita kembali ke PDAM karena PDAM konon adalah kota-kota yang dijuluki egois itu adalah kota-kota yang tidak memperhatikan warganya mendapatkan air bersih dengan baik, transportasi publik dengan baik, layanan kesehatan dengan baik, ya 3 itu. Ini ketiganya nih Lia pernah duduk di sini ya. Ini dari ketiganya ini transportasi publik, layanan air bersih, yang mana yang dan kesehatan yang mana yang terasa ini harus saya benahi nih. Sebenarnya apa ya? Saya juga bingung ya startnya. Karena sebenarnya saling terkait sih. Terkait ya? Iya. Kalau kita bicara paling apa ya? Yang paling apa saja sih kebutuhan itu paling utama kan selalu orang bicaranya pendidikan, kesehatan. Pendidikan kesehatan itu terkait dengan indeks pembangunan manusia betul ya. Jadi urusan wajib kalau kita di ASN ya istilahnya itu urusan wajib itu pendidikan kesehatan. Jadi ya kebetulan saya pernah di pendidikan merasakan banyak sekali tantangannya di pendidikan. Kalau di PDAM sebenarnya walaupun saya lama tetapi memang persoalan di situ kan hanya 2. Apa? Cakupan pelayanan yang masih susah ya. Kemudian kebocoran air, NRW-nya. Iya. Nah, kebocoran air ini kan sebenarnya ya ada air dan non air. Karena kalau air semua kan banjir. Iya, sebenarnya itu. Jadi ya tinggal bagaimana manajemen aja sih sebenarnya. Karena memang yang masalah kenapa cakupan pelayanan tidak bisa tercapai karena air baku kita. Air baku ya. Saya lupa minat. Masih ingat-ingat. Air baku ya. Air baku. Ya. Apalagi kalau daerah Panaikang kan, Panaikang itu kan susah sumber air bakunya di Lekopacing. Kalau dia musim kemarau kering. Kemudian kalau dia musim hujan bisa airnya keruh ya. Iya. Kan banyak juga yang harus dilewatin sawah-sawah kan jadi ya susah dapat airnya. Pernah nggak ada pengalaman Lia ini ada teman yang datang, Bu Lia, saya anak
PPSP, saya terlambat bayar air nih, mau dicabut nih, tolong. Banyak. Banyak ya. Nolong teman itu bagaimana caranya itu? Ya, gitu. Kalau saya balik, teman Ces. Kok yang bisa bantu saya Oh. bayar air. Kalau tidak Ini saya nggak mau susah ya. Kalau tidak tantangannya menurut saya nih. Tapi kan kita bisa kasih solusi lah. Iya. Seperti apa misalnya? Ya itu? mungkin bisa. Saya belum ada duit nih Bu Ulia. Iya. Tolong dong sebagai teman. Jadi saya bilang tuh kalau HP tidak bisa ditahan kan. Tapi ini Kalau air. listrik, tapi kalau air itu masih bisa ditahan. Kalau listrik kan, listrik itu bisa ditahan lah. Iya, apa saja selain air. Air 1 detik aja susah. Susah ya. Kalau diputar nggak ada air, teriak pasti. Iya betul. Kenapa kesadaran itu terlambat atau jarang muncul di warga? Saya harus utamakan ini air. Air itu dianggap sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang adalah bagian dari hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia. Jadi hak pemerintah wajib memenuhi hak warganya. Tapi warga juga harus mengerti kewajibannya dengan membayar sebelum diputus. Sebelum diputus, karena kalau enggak kan susah. Tadi kan susah tuh cakupan pelayanan kan juga terhambat. Ya karena kalau tunggakannya banyak susah. Seperti itu. Jadi nolong teman-teman kita dengan cara memberi penyadaran ya. Iya, sadar. Oke. Kita beranjak ke kesehatan. Sekarang Anda di rumah sakit. Gimana nih, apa tantangannya nih? Udah berapa lama di sini? 1 Juli. 1 Juli ya? Baru 5 bulan ya? 6 ya, hampir 6 ya. Apa tantangan yang Anda rasakan di rumah sakit ini? Ini baru buat saya. Iya, apa ya? Pengalaman baru yang rasanya saya menikmati sekali. Karena apa ya? Mungkin beda kalau di dinas. Ya, kalau di rumah sakit itu kan kita langsung melihat, langsung merasakan dan langsung actionnya harus. Kalau saya kan kebetulan saya di bagian umum dan kepegawaian, saya membawahi mengenai kepegawaian, kemudian keuangan, dan yang paling penting adalah pelayanan masyarakat. Jadi ada 3 bagian di bawah saya. Nah, pelayanan masyarakat ini ya humas. Bagaimana kita bisa mempromosikan rumah sakit kita. Karena begini, rumah sakit Daya itu kan selalu orang berpikir, saya juga dulu sebelum saya masuk tuh di puskesmas kan dulu itu kan? Ada puskesmas Daya. Saya biasa bilang, adakah di Daya seperti itu alatnya? Saya menganggap enteng gitu. Ternyata saya masuk di dalam, ya ternyata ini rumah sakit fasilitas biasa. Lumayan baik ya. Iya, fasilitasnya banyak, cuman mungkin mungkin dari sisi pelayanan yang perlu ditingkatkan. Kemudian humasnya memang perlu perlu bergerak, dan yang paling penting lagi itu adalah di bagian yang ketiga. Di bagian ketiga itu dia menangani itu rekam medik. Jadi di situ ada teknologi IT-nya. Iya, dan bagaimana sekarang ini yang dulunya manual, pada saat orang mau periksa harus dicari lagi rekam mediknya, baru bisa dibawa ke dokter, ke poli kan. Nah, kalau ini sistemnya yang kita pakai terus, maka kita akan ketinggalan dengan yang lain, dan tentunya pasien tidak mau karena harus menunggu lama hanya karena rekam mediknya. Nah, inilah SIM RS ini yang terus kita kembangkan, dan memang Menkes juga sudah menyarankan bahwa di 2023 tidak ada lagi sistem manual. Jadi semuanya pada saat pasien lama, mereka tinggal daftar, itu pun juga lewat online JKN-nya sudah muncul. Kemudian itu nanti rekam mediknya itu sudah ada di dokter, di poli. Jadi poli langsung periksa, tinggal menunggu antrian saja di poli, tidak perlu lagi menunggu di lobi. Langsung di poli, kemudian selesai periksa, langsung bisa ke apotek. Jadi singkat cerita nih, layanan di bidang kesehatan itu sangat dibantu oleh teknologi ya, dan masyarakat harus mulai disadarkan tentang pentingnya arti kesehatan itu ya. Jadi program pencegahan itu jauh lebih penting. Menyadarkan masyarakat di bidang pencegahan itu gimana? Ya, kita memang selalu bekerja sama juga memang tetap dengan puskesmas dan dinas kesehatan dan beberapa dinas-dinas lainnya
untuk bisa memberikan ya semacam kayak edukasi kan seperti itu. Dan juga mungkin lewat media sosial ya. Ya, menganjurkan untuk menjaga kesehatan. Apalagi kan kemarin COVID nih. Sementara ini kan lagi ya masa transisi lah. Mudah-mudahan tidak ada lagi kan. Tetapi ada COVID atau tidak ada COVID sebenarnya kan intinya masker, seperti masker contoh. Kalau masker itu kalau kita sakit, mestinya kita yang pakai masker supaya kan kita tidak menularkan kepada yang lain. Gitu ya. Sebenarnya iya. Hidup sehat deh, makanya salam sehat. Ini jauh lebih ini daripada Bu Dokter. Oh iya, sekarang nama saya sudah berubah, Dok. Oh, dipanggil gitu? Dipanggil dokter. Oh, padahal sarjana hukum padahal kan? Sarjana hukum, karena mungkin ya di lingkungan kita dokter semua, jadi biasa lupa, saya juga malu sendiri biasa kalau dipanggil dokter. Coba muka-muka dokter kan. Kan gampang belajar di ini. Iya. Bisa dengan cepat. Ya, kemarin juga waktu pertemuan asosiasi rumah sakit rumah sakit daerah seluruh Indonesia. Arsada kan? Saya mewakili direktur waktu itu. Saya kaget sertifikatku Dokter Amalia. Tapi Anda nikmati kayaknya nih. Senang. Saya suka sekali kita tata bagaimana supaya orang banyak pasien yang bukan mendoakan, tetapi kalau orang sakit ya pergi ke daya lah. Gitu ya? Iya. Jadi nggak apa-apa kita cerita lebih banyak yang Anda tekuni sekarang ini. Boleh. Rumah sakit daya itu melayani pasien di seputar daerah situ atau ada pasien dari luar daerah ya? Sekarang kan ada daerah banyak. Banyak ya? Iya, dari Maros. Tapi kan sekarang sistemnya BPJS itu kan sistem rujukan. Iya, sistem rujukan. Jadi ya kalau dia sistem rujukan nanti dia tinggal pilih. Biasanya kan jatuhnya di mana gitu. Jadi bisa saja di rumah sakit lain. Iya, seperti itu. Jadi memang itu aturannya BPJS. Cuman ada kelebihannya kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar memang rumah sakitnya satu-satunya milik pemerintah Kota Makassar. Ya? Iya. Mudah-mudahan lah akan ke depannya ada lagi, karena memang agak susah. Karena kita hanya berada di Biringkanaya dengan Tamalan Rea lah. Ya. Nggak mungkin lah orang yang jauh-jauh kan ke sana. Betul. Dan itu juga BPJS membatasi. Cuman satu, kami menerapkan visi misi Bapak Wali Kota. Apa itu? Kami melayani pelayanan kesehatan gratis. Jadi di luar dari BPJS. Pelayanan kesehatan gratis ini memang untuk warga yang tidak mampu. Tidak mampu. Dan cukup dengan KTP atau KK dan surat keterangan dari kelurahan. Itu nggak lama kan dulu rumah sakit tuh capnya itu lama, berbelit-belit, orang sampai menunggu ngantuk-ngantuk baru namanya dipanggil. Ini enggak lagi? Enggak, memang enggak. Itu aturannya dari BPJS harus. Jadi semuanya serba online. Jadi memang kita tetap membantu warga yang mungkin ya belum terbiasa ya. Nomor antri saja kan sekarang sudah sistem digitalisasi. Jadi ya kita mencoba warga untuk bisa mengenalkan, karena kan sekarang nggak ada Mito yang nggak pakai HP. Nggak mungkin kan bisa WhatsAppan kalau nggak ada email, kan seperti itu. Iya, jadi mencobalah. Namanya juga Makassar, kota metropolitan. Ini mungkin detik-detik terakhir. Saya terkesan Anda termasuk dalam pandangan saya adalah seorang wanita yang tangguh, yang ditempatkan di mana saja bisa berbuat yang terbaik ya. The woman know best. Jadi perempuan itu banyak tahu banyak hal, dan biasanya kalau di tangan perempuan itu bisa cepat selesai karena kelembutan dan senyum dan tawanya adalah negosiasi yang terbaik. Adalah obat yang terbaik. Obat yang terbaik. Apa resep ini buat kita sharing kepada teman-teman anak modul dan pemirsa tentang jadi orang yang bisa berdedikasi ditempatkan dimanapun gitu. Apa itu resepnya tuh? Apa ya? Ya biasa-biasa aja sih. Nggak ada istimewa. Tulus, ikhlas Aku sih bicara tulus-tulus dengan ikhlas karena berat kan. Ya dijalani-jalani aja seperti air PDAM. Jadi let it flow, biar mengalir begitu saja. Artinya ya pada saat kita ditempatkan di situ ya saya pastilah mempelajari ya semuanya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan,
apa yang bisa saya sumbangkan. Ya, saya memang belajar terus setiap menempatkan di situ dan tidak menjadikan beban. Wow. Iya, itu aja. Jadi ditempatkan di satu bidang, harus belajar, Iya, tahu masalah, iya, harus tahu solusinya, dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu Lia ya? Itu. Oke. Itu, Ji. Kalau begitu, sampaikan salam buat Iya. pemirsa dan teman-teman. Mungkin sekolah Anda yang lama nggak ketemu siapa, silakan Lia. Iya, kangen banget ya teman-teman modul. Tapi alhamdulillah sih teman-teman modul mudah-mudahan kita juga di Manggarai ikut ya. Biasa ada apa ya, ceramah agama. Iya kan teman-teman? Ya, di angkatan 86 ya. Enggak, gabung-gabung. Gabung-gabung ya? Iya, makanya situ saya biasa saling kita melepas rindu di situ ya. Lia ya, iya ya. Di tahun angkatan keberapa ya? Oh, gitu ya. Karena sebenarnya gini ya, saya bangga sekali sebagai anak modul. Halo teman-teman anak modul. Saya bangga banget sih menjadi anak modul karena dimanapun dicari ini sekarang nggak ada. Tetapi sebenarnya apapun program-program pemerintah terkait dengan pendidikan, sebenarnya itu dimulai dari anak modul. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kenyataannya bahwa program yang dikatakan Mas Menteri Merdeka Belajar itu kita sudah lakukan kan, anak modul, iya kan, belajar sendiri. Apa COVID pun kita sudah merdeka belajar dari SD sampai SMA kalau yang dapat SMA, iya kan? Kita CS kalau gitu, Lia. Baik, terima kasih teman-teman anak modul dan pemirsa. Itu tadi Lia. Pertama kali saya dengar dikirimin lagu judulnya Lia by Toto di malam hari. Dan seseorang yang namanya nggak mau disebut mengirimkan untuk dia. Siapa nih? Malu-malu siapa nih? Tetangganya kayaknya. Oke Lia, makasih ya sekali lagi. Makasih, yes. Baik, saya Andi Manggarai dan Lia mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di edisi yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak modul. Yes.